Ya, kita mulai ya. Ini market update hari Sabtu. Jadi saya akan berhubungan dengan data. Udah lama sih sebenarnya kita nggak berkecimpung sama data-data ini ya. Nah, jadi di market update kali ini, saya ada berita baik dan berita tidak baik. Mungkin gimana ya? Kalau saya bilang di awal nanti videonya nggak ada yang nonton. Jadi kita simak bareng-bareng ya. Nanti di akhir kita akan bicara mengenai technical. Jadi kita akan lihat technical dari masing-masing sektor di dalam indeks harga saham gabungan. Kira-kira sektor apa yang bisa kita lihat? Nanti apa yang harus kita lakukan di bulan Juli ini? Karena ini udah masuk bulan yang baru plus semester yang baru. Jadi kalau bilang musim dividends mungkin akan sebentar lagi akan berakhir nih ya, musim-musim dividends itu. Jadi yang dividends hunter mungkin akan mulai itu kembali ke sarangnya ya, dan kemudian ya sisain ya trader spekulan ya di market kita ke depannya. Oke, nah kita lihat bareng-bareng sama-sama ya. Tapi sebelumnya mungkin saya kasih titipan dulu ya. Ini price action, kelas price action yang 2 hari itu batch 5 kita akan melangsungkan di tanggal 13 sampai 14. Pendaftarannya sudah bisa dibuka. Teman-teman untuk keterangan lebih lanjut bisa hubungin admin ya. Nanti linknya saya ada di kolom komentar lah ya. Apa yang bisa kita lihat di bulan ini? Pertama adalah karena ini awal bulan, biasanya memang data-data PMI, data-data inflasi itu mulai nongol kan. Dan seperti ya mungkin udah diperkirakan banyak orang lah ya, kalau inflasi kita itu mulai menanjak naik. Bahkan yang saat ini, yang di bulan Juni, berarti bulan kemarin ya, bulan kemarin kan diumumkan di hari kemarin tuh. Ya ini udah ada di 4,35, berarti sudah ada di level di mana target Bank Indonesia ada di sekitar 4,35, dan ini adalah yang tertinggi sepanjang 2016 nih. Ini 2016 ya, dan ini sudah mulai lebih tinggi daripada 2016. Jadi kita udah mulai memasuki periode yang sama lah, sama seperti yang terjadi di global ya. Walaupun kita punya inflasi, masih boleh dikategorikan cukup terkendali. Nah, inflasi ini masih bisa naik nggak sih? Kemungkinan besar masih akan ada kenaikan. Kenapa? Karena ada beberapa faktor ya. Pertama adalah soal kenaikan tarif listrik untuk yang 3.500 volt ampere ke atas. Walaupun mungkin ini kalau secara persentase di PLN-nya itu mungkin agak kecil ya. Jadi golongan yang rumah tangga yang cukup mampu lah, dari tarif listriknya aja yang di atas 3.000 atau 3.500 volt ampere, berarti kan rumahnya harusnya cukup besar ya. AC-nya pasti di atas 3, di atas 4 lah ya. Bener gak? Nah, jadi golongan ini mungkin agak sedikit. Mungkin berapa persen ya? Kalau tidak salah laporan PLN itu kurang dari 10% lah ya yang kena dampak dari kenaikan harga ini ya, kenaikan tarif listrik ini. Jadi ada golongannya pemerintah, ada golongannya rumah tangga. Tapi ini setidaknya ya sedikit enggak lah memacu ya mungkin 0, berapa persen, karena ini kan pasti akan berpengaruh ke yang namanya inflasi inti kan. Inflasi inti ya berarti inflasi yang berhubungan dengan energi dan makanan ya dan sebagainya. Ya, nah kemudian yang kedua teman-teman juga mesti perhatikan adalah adanya pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ya, terutama untuk di mobil di atas 2000 cc. Jadi kalau 2000 cc dia sudah tidak bisa minum pertalite lagi ya, pertalite atau solar atau biosolar lah ya. Tapi ya sebenarnya sih cukup wajar sih ya. Artinya kita pemerintah cuma memaksa mobil-mobil yang di atas 2000 cc. Di atas 2000 cc kan teman-teman mungkin tahu ya beberapa merek ya, kayak misalnya Fortuner. Fortuner kan udah di atas 2000. Pajero juga udah pasti 2000. Terus yang merek-merek terkenal lah kayak misalnya Mazda. Kinjang Innova kalau nggak salah masih ada yang di bawah 2000 ya. Ya, ada yang di atas 2000. Nah, tapi kalau yang di bawah 2000 itu pasti banyak adalah mobil-mobil sejuta umat ya, kayak misalnya Avanza lah, terus Ayla lah ya, dan sebagainya, itu pasti masih ada di bawah 2000 cc. Nah, pertimbangan pemerintah gimana? Karena BBM namanya disubsidi kan, harusnya mendapatkan sasaran yang tepat ya. Alphard juga kalau misalnya dipakai Pertalite juga sayang banget ya mobilnya kan. Sama kayak Fortuner lah, kalau teman-teman punya Fortuner diisi Pertalite ya, atau Pajero diisi Pertalite kan sayang banget ya. Benar nggak? Ya, nah, saya pikir ya kalau misalnya mereka yang udah itu ya boleh lah, memang udah di Pertamax ya kan. Nah, sedangkan memang masih ada ya nih sebagian, mungkin masih cukup banyak juga
Karena disparitas harga antara Pertalite sama Pertamax itu kan cukup jauh ya, dari 7.600 ya 7.600 ya Pertalite ya. Nah, ke Pertamax itu kurang lebih sekitar 12.600 ya. Nggak tahu udah naik apa belum ya, bulan ini naik lagi apa enggak ya. Nah, itu kan cukup jauh ya, itu hampir setengahnya kan. Jadi memang ya godaan untuk ke bawah saya juga tergoda ya. Kenapa? Karena hampir 2 kali lipat tuh. Bener nggak? Kalau seperti itu ya sangat wajar ya kalau dibatasi, dibikin agak sulit untuk ngisi yang namanya Pertalite. Ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya kita bilang apa ya, dari sisi keadilan juga lah ya, sisi keadilan yang sudah bisa memiliki mobil sebenarnya harusnya setidaknya dalam tanda petik ya, dalam tanda petik kalau teman-teman mau menunjukkan nasionalismenya harusnya juga sudah tidak terlalu layak lah ya untuk benar-benar kita ngisi Pertalite, benar nggak? Kalau itu ya kita bilang secara itu ya. Nah, kalau saya ngomong begitu, pasti ada yang nanti yang protes lagi ya. Jadi lebih baik ya sudahlah. Pokoknya ya terserah teman-teman lah ya. Ya, yang pasti adalah aturan pemerintah adalah di bawah 2000 cc itu masih bisa isi Pertalite, tapi harus menggunakan My Pertamina. Nah, di sini juga sebenarnya kenapa saya bilang ya mungkin akan memicu sedikit yang namanya inflasi di situ. Karena kalau teman-teman lihat ya di aplikasi My Pertamina, saya kemarin coba download ya. Dia harus menggunakan pembayaran link aja. Saya belum ketemu sih kayak ada Gojek, Grab segala macamnya. Tapi yang pasti adalah teman-teman harus sudah mulai menyediakan yang namanya dana tunai untuk bisa ngisi. Jadi udah nggak bisa lagi pakai kartu kredit nanti bayar bulan depan. Kalau teman-teman berkecimpung di perencanaan keuangan, kadang-kadang kita menggunakan hal itu ya, menunda buat bulan depan, tapi tetap udah siap cash-nya lo ya. Nah, sekarang dipaksa untuk cash. Mungkin bagi sebagian yang kayak Avanza segala macam yang sering dipakai untuk Grab, Gojek ya kan. Nah, itu cukup membantu. Ya, kalau misal masih bisa digesek dengan kartu kredit, ya berarti kan dia masih bisa ini isi dulu terus habis itu bisa buat narik dulu kan, kemudian bayarnya bulan depan. Itu mungkin cukup membantu ya. Tetapi sekarang dengan adanya program ini ya, My Pertamina, harus pakai My Pertamina, terus bayarnya harus cashless dengan link aja ya. Kita nggak tahu nanti bulan Agustus penerapannya bagaimana. Nah, teman-teman yang ada di 11 kota yang sudah mulai diuji coba teman-teman juga nanti bisa sharing ke kita. Kira-kira nanti seperti apa sih, kita mau lihat gitu loh. Kalau ini sekarang gambarannya ya, berarti teman-teman harus menggunakan uang cash. Harus ngisi dulu di link aja, berarti cashnya harus ditaruh dulu di situ. Nah, artinya sejak awal bulan pos untuk bensin ini ya, pos untuk bensin kalau teman-teman penting, ya berarti teman-teman sudah harus diposkan. Ya berarti pengeluarannya untuk yang bidang-bidang lain itu pasti akan dikecilkan, benar nggak? Nah, kalau dia dikecilkan pengeluarannya, berarti bisa jadi demand untuk pembelian barang-barang lain di lapangan mungkin akan berkurang. Ya semoga begitu ya. Nah, apakah itu akan menimbulkan lonjakan pada inflasi di bulan depan? Penerapannya kan di Agustus ya. Nah, itu apakah akan terjadi lonjakan atau jangan-jangan malah terkendali inflasinya? Kenapa? Karena ya harus udah mulai siapin cash, kemudian pos-pos yang lain yang tadinya mungkin ya nggak perlu ya, terus udah mulai dikurangin. Jadi demand untuk barang-barang yang mungkin tidak terlalu digunakan banget ya, itu berkurang. Ya, nah, kalau begitu itu harusnya ada pengendalian terhadap inflasi juga ya. Jadi kenaikan barang terhadap barang-barang tertentu, kenaikan harga terhadap barang-barang tertentu mungkin akan berkurang juga. Kenapa? Karena demand-nya berkurang. Siapa tahu gitu ya, siapa tahu. Kita nanti tinggal lihat di lapangan. Karena ini kan baru asumsi doang kan ya. Asumsi bahwa kalau pembatasan berarti subsidinya mungkin akan kepakai untuk sesuatu yang berguna. Ini mungkin akan lebih terbatas nih. Mungkin akan lebih subsidi mungkin akan lebih tepat guna. Walaupun ya tetap aja ya namanya lu punya mobil ya. Ya tetap subsidi itu harusnya dipakai untuk mobil-mobil angkutan ya, mobil-mobil transportasi, harusnya kan gitu ya. Ya ini idealnya lo ya, idealnya. Saya ngomong mah gampang banget kan. Ya tapi kalau didengar sama wah ya ampun lu, mungkin yang memang saat ini cuman mampu untuk isi Pertalite itu pasti dia akan protes kan. Ya, tapi kalau makanya ini mungkin sedikit ajakan lah. Teman-teman yang memang cukup mampu untuk isi ke Pertamax, ya sudah kita pindah saja ke
Pertamax ya. Tapi kalau enggak ya berarti teman-teman harus melakukan pendaftaran ya, terus habis itu pengisian dengan My Pertamina dan lain sebagainya ya. Tinggal kita lihat lah, soalnya ini belum jalan juga kan, baru jalan di 11 kota. Oke, ini kurang lebih negatifnya. Artinya apa? Kalau inflasinya naik, kemungkinan besar Bank Indonesia mungkin gerah juga ya. Ya kan, kalau kemarin dia berani menahan ya suku bunga karena masih ada penerimaan dari komoditas ya, harga komoditas masih di peak ya, kemudian kelihatannya akan mulai membaiknya perekonomian pasca Covid ya, pasca Covid ya, kelihatannya roda perekonomian udah mulai jalan ya, dan habis itu ya kalau dia naikin suku bunga ini mungkin agak tersendat lagi nih. Jadi dia mencoba untuk bertahan karena cadangan devisa juga masih cukup besar ya untuk membiayai import. Kemudian ini kan zamannya bukan zaman ya. Karena Covid udah mulai lewat ya. Ini mungkin saya mau luruskan juga buat teman-teman yang kemarin bilang kita nggak apple to apple antara migas dengan si pariwisata. Jadi gini ya teman-teman, saya tidak apple to apple. Oh nanti migas ini nanti bisa digantikan oleh penerimaan pariwisata. Bukan seperti itu. Tetapi seiring dengan penurunannya harga dari pemasukan kita dari ekspor komoditas. Komoditas kita kan udah peaking ya. Udah peak ya, harga peaknya ya. Nah kita harapkan adalah adanya kenaikan penerimaan di pariwisata. Ya, sehingga penurunan ini bisa ditutupi dari pariwisata. Jadi wisata sekarang ya teman-teman lihat di Eropa ini lagi liburan musim panas. Terus di Indonesia sendiri itu juga liburan sekolah. Jadi harusnya penerimaan di wisata juga akan cukup meningkat. Ditambah lagi dulu ya sebelum sebelum COVID, penerimaan devisa dari pariwisata itu adalah salah satu yang terbesar pada APBN. Jadi saya tidak bilang pariwisata ini nanti bisa menggantikan penerimaan dari komoditas atau migas. Dia adalah salah satu penyumbang devisa terbesar untuk APBN sebelum COVID. Oke, jadi ingat ya. Jadi makanya kalau nonton video itu kelarin. Terus habis itu kalau oke lah, saya minta maaf juga kalau misalnya ternyata saya salah ya menyampaikannya. Tetapi ini kurang lebih begini ya. Jadi kita lihat ya, semoga ya nanti pariwisata ini kan lagi dibangun tuh, Labuan Bajo udah dibetulkan ya, Raja Ampat udah dibetulkan, Danau Toba udah dibetulkan, kita masih punya Mandalika, sebentar lagi mungkin daerah Lampung tuh ya, di daerah Menara Siger ya. Nah itu di situ nanti ada resort di situ. Teman-teman tinggal itulah ya, tinggal ikutin, siapa tahu jadi nih sebelum 2024. Kemudian daerah Batam ya, Bintan segala macam itu juga udah mulai dibagusin. Apa yang kita mau lakukan dari situ yaitu kita mencoba untuk bisa meningkatkan kegiatan pariwisata kita kembali setelah terpuruk karena Covid ya. Kenapa? Karena jauh banget, jomplang banget penerimaan devisa sebelum Covid itu setinggi gini, sekarang ada di bawah sini nih. Ini jomplang banget. Jadi kalau dia mulai balik ke sebelum Covid, ya berarti kan apa? Kalau penerimaan dari migas dan komoditas ini turun, ya mungkin bisa diimbangi dari pariwisata. Harapan kita seperti itu. Ya ini kurang lebih. Pertama adalah sentimen negatif. Saya mulai dengan sentimen negatif. Moga-moga ya teman-teman masih tetap lanjut dengan sampai selesai ya. Oke, nah apa yang menyebabkan inflasi? Ini udah kita bicara banyak kali ya. Ini walaupun makro saya agak-agak ini ya masih seiprit-iprit ya. Tapi teman-teman bisa lihat lah ya. Penyebab inflasi terjadi di banyak negara di global ya. Itu pertama adalah karena naiknya harga komoditas. Harga komoditas yang merupakan bahan baku industri itu mengalami kenaikan. Sehingga yang namanya bahan baku naik, ya harga barang otomatis ikutan naik kan. Jadi nggak bisa teman-teman bilang, oh ini harga komoditas yang namanya bahan baku itu naik, terus harga barangnya nggak naik gitu. Nggak mungkin kan, karena dia bukan perusahaan sosial kan, dia pasti akan naikin juga. Ya kayak teman-teman lihatlah semen dengan komoditas batu bara. Ya kalau komoditas batu bara yang harus dipakai untuk membakar itu ya, kapur segala macam naik, ya mau nggak mau harga semen juga harus ikut naik dong. Oke? Nah, kemudian nih harga komoditas naik karena apa? Karena adanya broken dari supply chain. Kita lihat nanti ya. Nah, kemudian ada namanya kenaikan harga komoditas energi. Kalau tadi adalah komoditas yang berhubungan dengan bahan baku industri, ini juga
adalah harga komoditas yang berhubungan dengan energi yang kita pakai juga lah sehari-hari ya. Yang paling berpengaruh langsung ke masyarakat adalah kenaikan harga minyak BBM. Ini langsung. Kalau di Indonesia ya kebetulan ya kita subsidi itu. Kita subsidi. Ini adalah negara net importer. Artinya kita bukan produsen minyak lagi. Yang kita produksi bukan produsen ya. Yang kita produksi atau yang kita tarik dari dasar bumi kita, ya minyak itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Makanya kita disebut sebagai net importer. Memang kita masih ada ekspor minyak. Ya, kita masih ekspor karena apa ya? Lifting kita kan. Nah, kita masih ekspor, tetapi ekspor yang terjadi harusnya ini liftingnya ya, kita pakai untuk dalam negeri itu cukup. Nah, ini nggak cukup. Nah, makanya kita import karena tidak cukup. Kita adalah negara net importer yang masih memberikan subsidi kepada BBM. Ya karena udah susah lah ya kita cabut subsidinya. Ya teman-teman tahu lah ya bagaimana kalau subsidi dicabut. Wah itu kan pasti langsung berhubungan dengan hajat hidup orang banyak gitu loh. Kemudian ada kenaikan dari harga batu bara. Batu bara kan dipakai untuk sini kan di PLN dan lain sebagainya ya. Dia ada kenaikan di situ ya. Dan habis itu tiba-tiba dibutuhkan juga di Eropa ya dan sebagainya. Jadi diincar oleh banyak negara nih karena adanya krisis yang disebut sebagai krisis energi. Apa yang terjadi di dua hal ini? Karena apa? Karena broken-nya atau supply chain atau rantai pasokan yang putus nih. Putus. Kenapa? Karena COVID. Ya, karena COVID dia memutus rantai pasokan di mana-mana. Nah, jadi rantai pasokan yang kusut ini sekarang sedang berusaha untuk diluruskan nih. Udah dikembalikan kepada peristiwa semula lah ya. Jadi kayak sebelum COVID ya. Jadi kalau misalnya saya kirim barang, kalau 1 bulan sampai, misalnya dari China ke Indonesia 1-2 minggu sampai, ya udah 2 minggu sampai ya. Jadi mungkin tidak ada antrian kapal yang terlalu panjang nih sampai nanti dia dockingnya itu baru minggu ketiga atau minggu keempat. Sekarang kan hampir boleh dibilang kan pairnya itu udah lebih lama dibandingkan dulu. Dulu mah dari Guangzhou kirim ke Indonesia itu bisa sekitar 10 hari, 11 hari udah docking. Ya sekarang nggak bisa. Ya nih apakah ini dari sananya atau dari kitanya ya, dockingnya seperti apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah supply chain ini kusut ya. Jadi saya udah kirim barang ke sana. Nah kapalnya ngantrinya kelamaan. Nah kita juga mengalami nanti ya supply chain ini membuat adanya stok dari kontainernya itu jadi tidak seimbang. Kita kirim keluar semua, kontainer kita kurang nih. Kenapa? Dari luar belum masuk lagi ke Indonesia. Jadi kontainernya kan tukar-menukar nih. Kita nggak mungkin memproduksi terus kontainer kan. Ya, jadi kita tukar-menukar kontainer. Nah, kontainernya langsung langka. Ya, sempat kan? Ya, kontainer langka. Apalagi kalau kontainer yang ada pendinginnya. Itu lebih langka lagi. Kalau ini ya, supply chain-nya itu tidak terlalu lancar ya. Nah, salah satu karena broken supply chain itu membuat logistik itu mahal. Kenapa emiten-emiten pelayaran bisa mengalami kenaikan pendapatan sampai ratusan, sampai ada yang 1000%? Kenapa coba? Ya karena mahalnya kalau ongkos logistik. Ini yang mungkin teman-teman sudah ngalamin lah ya. Kita udah mungkin dapat beggar-beggaran di pelayaran. Ini salah satunya karena ini pendapatan mereka naik ya karena supply chain. Jadi walaupun ini adalah sesuatu yang negatif, ya tetapi itu bisa mendatangkan hal yang positif kepada emiten-emiten tertentu. Yang negatif itu kepada siapa? Kepada ya para eksportir. Jadi emiten-emiten yang mau ekspor tapi kita menunggu nih giliran untuk jalannya itu yang agak susah. Kayak sekarang contoh sekarang ya. Harga komoditas batu bara lah, logam lah segala macam kan sedang naik-naiknya kan. Nah, sedangkan kapal-kapal pengangkut itu sedang berlomba-lomba untuk ngangkut itu loh. Sehingga kita mengalami yang namanya kekurangan kapal pengangkut. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita melarang CPO ya. Nah, melarang CPO sehingga membatalkan banyak sekali kontrak-kontrak kapal pengangkut untuk CPO. Nah, untuk membalikkan kontrak itu lagi, ya berarti dia harus menunggu giliran antrian kapal untuk ngangkut ini lagi. Jadi, bikin kontrak baru lagi.
Ngerti ya? Jadi misalnya kapal yang tersedia adalah 10. Tadinya dipakai semua. Oh, di CPO ada, di batubara ada, di nikel ada, di timah ada dan lain sebagainya ya. Nah, karena CPO dilarang, tadinya mungkin CPO dapat 5 kapal nih misalnya. Oh, kapal ini kan berarti dibatalkan dong kontraknya. Nah, 5 kapal ini langsung dapat orderan lagi untuk ngangkut yang lain. Nah, sekarang CPO ini misalnya mulai aktif lagi nih. Dia harus nunggu giliran lagi untuk mendapatkan jatah kapal. Itu yang kita lihat ya di lapangan nih. Ada penantian terhadap kapal-kapal tongkang ini lah. Gue mau ngangkut CPO, gue mau ngangkut tandan-tandan sawit ya, tapi nggak bisa. Ya, ini ceritanya yang punya kapal sedang jual mahal lah. Lu tunggulah. Ya ini belum, kan lu kemarin batalin kan? Nah udah, sekarang lu tunggu aja giliran lu jatah lu. Yang gue lagi ramai nih ceritanya kayak gitu. Ya, jadi ya kalau kita lihat begini, sebenarnya kalau memang broken supply chain ini masih terus terjadi ya, kita masih melihat bahwa pelayaran mungkin masih ada kesempatan loh ya. Tapi itu juga paling buat swing-swing doang. Nah, salah satu yang membuat si harga komoditas ini naik ya, ini karena apa? Broken supply chains ini. Kayak waktu COVID ya. Teman-teman lihat ya, di perusahaan-perusahaan Amerika, mereka udah berusaha untuk mengimport sebanyak-banyaknya dulu ke dalam negeri. Karena apa? Takut si China lockdown, ya nanti nggak bisa keluar barang kan, karena dia lockdown. Sama kayak waktu Shanghai lockdown. Shanghai lockdown, kita kesulitan untuk yang barang-barang yang berhubungan dengan plastik segala macam itu cukup kesulitan buat kita. Apalagi yang mungkin yang berhubungan dengan itu ya, kayak kemasan-kemasan segala macam. Teman-teman lihat deh, harga kemasan cenderung, kemasan yang berhubungan dengan plastik ya, mungkin buat kosmetik segala macam cenderung naik kan waktu itu ya, pada saat Shanghai sedang lockdown, karena itu daerahnya. Aluminium segala macam juga kan lumayan membuat harganya cukup naik kan. Kenapa? Substitusi kita atau negara produksi yang baik barang-barang begini itu jarang. Dan memang ya kita nggak ngerti juga ya bagaimana cara mereka buat ya. Harganya memang jauh lebih murah gitu dibandingkan kita buat dalam negeri. Ya kita akui aja lah ya. Makanya kenapa kita cukup depend ya di situ. Nah, pada saat mereka lockdown, kita lihat ya berarti kan supply chain-nya terganggu kan. Kita harusnya udah dapat kemasan ya untuk kita produksi, ini malah akhirnya tertunda. Nah, kalau tertunda, barang di lapangan kan tambah nggak ada kan. Demand-nya otomatis naik. Demand otomatis naik, supply nggak ada. Apa yang terjadi pada harga? Harga akan naik. Ya lu kalau mau ini barangnya ada, ya harganya segini, lu mau nggak? Ya kalau memang butuh ya mau nggak mau dibeli kan. Nah, itu menggenjot yang namanya inflasi. Harga yang tadinya harusnya nggak segitu, karena barang nggak ada, ya mau nggak mau kita beli seharga berapa aja. Ya kayak masker dulu lah, kayak masker segala macam. Karena memang kita butuh ya mau nggak mau kita beli. Harga berapapun kita embat. Ya kan, makanya terjadi yang namanya kenaikan pada harga barang. Nah, kalau kenaikan harga barang otomatis akan diikuti oleh kenaikan inflasi. Gua tadinya dengan uang 100.000 bisa beli barang itu, sekarang nggak bisa. Nah, berarti gua harus tambahkan kan uang lagi untuk membeli barang itu. Nah, kalau gua mau tambahkan uang, berarti gua ambil dari mana? Gua ambil dari cadangan gua atau mungkin dari pos lain yang bisa akhirnya nanti kalau pendapatan pemasukan dengan pengeluaran kita udah mulai tidak seimbang, nah kita udah mulai ngatur ulang nih. Ya kita udah mulai ngatur ulang. Pos-pos nggak perlu, udah nggak usah. Berarti barang-barang di pos itu akan otomatis demand-nya akan berkurang. Itu yang kita lihat. Makanya kenapa si Bank Indonesia dari moneter ya menaikkan yang namanya suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Harapannya adalah barang-barang ini itu mulai berkurang nih demand-nya. Kenapa? Karena dia udah nggak mampu ekspansi. Ini kalau ini permintaan ada nih, tapi suku bunga gede ya. Gue gimana mau ekspansi ya? Atau mungkin suku bunga naik ya, harga barang juga udah mulai tinggi, suku bunga naik. Nah, orang-orang mulai beranggapan bahwa daripada gue spending untuk sesuatu yang mungkin bisa gue tunda, ini ada yang menarik nih, mungkin di obligasinya juga pasti akan naik kan, sukuknya pasti naik, orinya pasti naik. Kenapa? Karena kenaikan suku bunga pasti dia akan naik kan. Saya nggak minta teman-teman nabung di bank ya. Ya kalau nabung sekarang mah sama aja, nggak ada artinya kan. Misalnya kayak obligasi pasti akan naik, pasti akan ngikutin itu. Nah karena obligasi naik, ini kan ada daya tarik yang lain kan.
Oh ya udah, gue coba nyimpen dulu dah mumpung dia naik kan. Nah, nyimpan ke situ. Jadi ditarik kembali uangnya dari pasaran. Ya dan sebagainya, itu udahlah ya, makro yang sipit ya. Kemudian penyebab inflasi adalah konflik Rusia Ukraina. Karena kita tahu di Rusia itu adalah gudangnya komoditas, emas ya, terus habis itu apa tuh ya, logam-logam untuk membuat chip segala macam itu juga dari situ ya. Kemudian Ukraina ini adalah gudangnya pangan, termasuk ya di dalamnya adalah gandum ya, jagung ya, terus habis itu biji matahari dan lain sebagainya. Itu gudangnya komoditas pangan banget lah ya, ini Ukraina. Ya makanya kan kenapa waktu ini konflik ini ya kita kan ribut kan ya, oh gimana nih gandum kita nih, wah Indomie gimana nih, Indomie nanti kalau nggak bisa makan Indomie lagi gimana ya, Indomie naik ya, inflasi naik ya kan. Jadi kita berharap ya ini semua bisa kelar. Kalau dia bisa mulai kelar, terutama di supply chain ya, kalau supply chain udah mulai bisa kelar, kita akan mulai lihat ya, harga komoditas akan mulai turun, harga minyak batu bara juga akan mulai turun ya. Nah, apalagi kalau misalnya ini selesai ya, Rusia kelar ya, berarti Eropa dia mungkin akan mulai ini lagi lah, mulai berteman lagi ya, mungkin gasnya udah mulai di situ, mulai ngalir lagi. Ya kemudian Ukraina kelar ya, berarti gandum udah mulai turun. Kita juga udah lihat kok gandumnya udah mulai turun. Nah, hal yang positifnya adalah waktu kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, kita mendapatkan jaminan ya dari Rusia kalau ini pintu-pintu untuk ekspor gandum dan pangan-pangan lainnya dari Ukraina itu dijamin tidak akan ditutup. Ya mungkin nanti bisa lewat Laut Hitam lagi ya. Kenapa? Karena Pulau Ular itu kelihatannya Rusia udah mulai tarik pasukannya ya. Mungkin nanti jalur pelayaran di Laut Hitam itu mungkin akan kembali lancar. Nah kalau dia kembali lancar, ini mungkin akan diikuti nggak oleh penurunan harga-harga pangan. Kalau harga pangan mulai turun, teman-teman kan lihat dong, kayak saham-saham consumer kita kan udah naik ya. Kita nggak tahu nanti dia udah mulai turun lagi atau enggak, karena ini udah selesai nih ceritanya. Oke, nah inflasi ini juga teman-teman bisa lihat ya, ini datanya. Ini inflasi hampir seluruh dunia lah ya, hampir. Karena kita nggak mungkin masukin ke seluruh dunia di sini kan. Tapi ini sebagian besar udah bisa mengakomodir lah bagaimana global itu. Ini kekecilan nggak? Tapi bisa lah ya, kelihatan lah ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, daerah-daerah yang masih tidak menaikkan suku bunga ya, daerah-daerahnya ini ada cut, yang lain kan hampir boleh bang sebagian besar yang merah-merah itu berarti menaikkan suku bunga kan. Nah, daerah-daerah yang tidak menaikkan suku bunga itu memang lebih banyak ke daerah-daerah kayak Asia ya. Ya, teman-teman lihat ya, Thailand, Jepang ya, kemudian ini masih ada Eropa nih. Eropa masih bertahan ya, tapi ini mungkin bentar lagi juga naik ya. Terus habis itu ini Rusia ya, ini nggak tahu, dia hebat banget tidak menaikkan suku bunga. Tapi kita lihat ya, dari data-data inflasi yang ada, rata-rata inflasi itu terjadi bukan di daerah Asia. Ya rata-rata bukan terjadi di daerah Asia. Jadi Asia dari Australia sampai ke China lah ya, sampai ke China, rata-rata inflasinya masih digolongkan rendah. Sedangkan di daerah lain, nih misalnya teman-teman bisa lihat ya, Eropa, US, Amerika, ya, itu udah rata-rata inflasinya masih tinggi-tinggi. Turki aja pengecualian ya untuk kawasan Asia Timur kan dia ya, itu 75. Tapi yang lain-lain tuh lihat tuh ya, Argentina udahlah. Ya, kalau Rusia naik ya karena memang dia dalam keadaan perang ya, dalam keadaan yang serba dikenain sanksi kan, jadi ya udah. Nah, tapi kita lihat dari sini ya, rata-rata memang kawasan yang produsen dari komoditas itu tidak terlalu terganggu inflasinya. Tidak terlalu terganggu inflasinya. Mungkin yang membuat inflasi terjadi di kawasan-kawasan produsen komoditas itu adalah minyak. Karena energi. Ya, bokhat ya. Ya kayak Indonesia, Thailand, segala macamnya. Kawasan Asia itu hampir boleh dibilang bukan menjadi produsen minyak. Paling ke China, paling ke Rusia ya. Atau yang di Arab sana. Ya, itu kan produsen minyak ya. Sedangkan kita kan cuma produsen dari komoditas. Komoditas untuk logam, barang-barang industri ya, bahan baku industri. Ya inflasi itu tidak terlalu terganggu. Kalau harga minyak tidak naik, mungkin inflasi kita juga masih akan tetap rendah. Ya, sedangkan mereka yang di luar, ya mereka kena double ya, dihantam dua kali. Pertama adalah dari kenaikan harga komoditas energi, kedua dari harga komoditas bahan-bahan industri, termasuk pangan. Ya akhirnya mereka dihantam juga di situ. Karena di daerah sana ya, di luar Asia,
kebutuhan pokok mereka kan adalah gandum. Kalau Asia kan kita masih bisa makan nasi selain Indomie. Ya, gitu ya. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat nih proyeksi untuk perkembangannya, global growth-nya. Ya, ini kita lihat ya, growth yang paling gede memang ini masih ada di Portugal, Irlandia. Ini kenapa dia growth-nya gede ya? Teman-teman tinggal nanti cari tahu kenapa ya. Ini padahal di daerah Eropa loh, Irlandia sama Portugal kok dia bisa growth-nya lumayan tinggi. Ya, di situ ada Saudi Arabia, itu udah jelas karena kenaikan harga minyak yang membuat dia growth ya lumayan. UK juga growth-nya lumayan tinggi nih UK. Tapi walaupun ya di situ inflasinya juga lumayan beranjak tinggi kan. Polandia, Filipina, Turki masih growth ya, mungkin karena growth ini dia akhirnya tidak mau menaikkan suku bunga juga ya, masih cukup pede. Apalagi sekarang kan dari Indonesia kan Turki itu udah mulai viral kan, apalagi bebas visa, Kapadokia pula ya kan. Nah, itu udah mulai pendapatan dari pariwisatanya lumayan oke lah. Ya, saya yakin banget ini ada beberapa yang sudah main ke sana kan. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya, growth-nya masih cukup bagus untuk di Q1 2022. Growth-nya. Kalau dibilang ini mendekati resesi, mungkin masih belum terlalu belum terlalu secepat itu. Ya, kalau lihat dari indikator kita ya, itu kan masih ada rata-rata sekitar 19 bulan. Jadi mungkin perkiraan kita di akhir-akhir tahun lah ya. Nah, nanti mungkin siapa tahu kita masih bisa ngelewatin Santa Claus Rally ya. Nah, habis itu ya tinggal teman-teman siap-siap aja di 2023. Harapan saya sih ya kalau bisa cepat aja lah ya, daripada terkatung-katung begitu ngapain kan. Ya kan kita tidak seneng ya digantung begini kan. Betul ya? Oke, nah habis itu kita lihat sentimen positifnya. Ini sentimen positif dan sentimen negatif. Sentimen positif untuk mungkin perekonomian secara makro, tetapi ini menjadi sentimen negatif untuk emiten-emitennya. Jadi teman-teman harus lihat dua sisi ya. Jadi kalau ada yang bilang sentimen positif, oke, itu sentimen positif di sisi yang mana? Ya, biar nanti saya nggak diprotes lagi nih. Ya, terus habis itu sentimen negatif di sisi yang mana? Ya, lihat dua arah ya. Jadi kalau saya tidak menerangkan salah satunya, ya teman-teman berarti cari salah satunya. Sentimen itu pasti ada yang positif terhadap sesuatu, ada yang negatif terhadap sesuatu. Ada yang baik buat saya, bisa jadi itu tidak baik untuk yang lain. Kita bilang sentimen positif untuk apa? Untuk pengendalian terhadap inflasi. Ya, inflasi. Kita lihat apa? Harga komoditas yang sudah mulai topping. Sudah mulai ada di atas-atas. Jadi demand-nya itu udah, ya ini kalau udah segini, gue masih mau beli nggak ya? Gitu ya. Kalau nggak terpaksa banget, mungkin gue udah nggak mau beli ya. Jadi mungkin demand-nya itu akan udah mulai agak terbatas nih. Kalau demand-nya udah mulai agak terbatas, jadi kalau teman-teman lihat lah ada sebuah barang, teman-teman naikin terus harga. Nah, pasti ada mentoknya kan? Lu nggak bisa naikin lagi harga sampai ke atas. Oh, ini udah peak-nya nih. Ya, kalau saya naikin lagi, bisa jadi nggak ada yang mau beli lagi nih. Nah, ini harga keseimbangannya ceritanya. Kayak gitu ya. Harga equilibriumnya. Ini bahasa kerennya ya. Harga keseimbangannya. Oh, berarti dengan harga segini, ini masih banyak yang mau beli. Oh ya udah, berarti ini mentok gue naikin harga cuma sampai di sini saja. Sama kayak dulu ya, zamannya masker. Masker satu box 1 juta. Wah, ini kan sebenarnya untuk sebagian besar orang sudah mulai kemahalan, bener gak? Oh, gue udahlah, masker 1 juta, udah. Gue putuskan gue tidak keluar rumah. Ya kan tinggal begitu kan. Nah, lu mau nggak mau harus turun harganya. Kenapa? Karena nggak ada mau beli lagi. Ya udah, gue kalau kayak gitu ya sekalian aja gue nggak usah keluar rumah lah. Gue di rumah saja. Nah, demand untuk barang itu, ya harganya udah ketinggian, demand-nya otomatis akan turun. Ya, ini kurang lebih logik dari price cycle ya. Jadi ada topping harga komoditas. Ini udah mulai ya, kita lihat udah mulai dia turun. Ya, nah ini harga komoditas ini akan menemukan nanti harga keseimbangan yang barunya di mana nih. Oh, antara demand dan supply-nya ketemu. Oh, berarti ini harga keseimbangannya. Ya, kita akan lihat seperti itu. Kemudian ada mulai turunnya harga komoditas pangan. Jadi dari gandum, ya ini jagung, gandum, kedelai, itu udah mulai turun. Ya kenapa? Karena ini peak ya. Ini peaknya kenapa? Karena panik kan. Panik. Wah, kayaknya harus beli. Ya begitu beli, stok gue masih ada. Gue nggak beli lagi dong. Ya kenapa? Karena waktu konflik, waktu perang, ya gue mengamankan dulu persediaan gue. Nah, jadi gue beli banyak di sini. Oh, lu harga berapa? Oke, gue beli. Karena gue takut ini berkepanjangan. Karena nanam gandum itu kan nggak segampang. Oke,
simsalabim, bruk, jadi gandum, panen gitu kan, nggak bisa kan, harus ada proses kan. Masih ingat ya video-video sebelumnya lah, saya masih bilang lah ya. Jadi mereka panik. Nah, mereka panik berarti mereka stok, mereka sedia payung sebelum hujan. Kalau ini terjadi berkepanjangan. Ternyata dalam perjalanannya ya bagian-bagian Ukraina di sebelahnya dekat-dekat Polandia situ itu nggak kena dampak perang nih. Nggak kena dampak perang. Jadi mungkin saja dari daerah situ mereka masih bisa keluar barang, masih bisa ekspor. Ya, yang kita lihat terakhir itu adalah si Ukraina itu ekspor melalui Polandia. Kalau tidak salah, dia ekspor ke Polandia, nanti Polandia yang sebar kemana-mana. Itu yang kita lihat. Jadi makanya mungkin dari situ, udah dapat celahnya nih. Berarti gue ekspor ke sana aja. Ya, berarti keluar dari sana, jadi gue masih ada pemasukan nih. Jadi supply-nya gandum menjadi, masih banyak toh. Berarti gue udah tenang. Persediaan gue juga masih banyak. Kalau nanti gue mau beli, gue udah tahu harus beli di mana. Jadi celahnya udah ketemu nih. Ya kayak teman-teman lah trading. Lah ini kok dia bisa naik, kok dia bisa tahu dia turun, dia bisa tahu dia naik dan lain sebagainya. Ini di mana nih? Awalnya kan setengah mati ya. Rugi. Nah, lama-lama kan teman-teman dapat celahnya. Gini toh. Ya udah. Ya, nextnya kan berarti teman-teman udah nggak perlu lagi kan harus begini dan sebagainya. Udah dapat celahnya. Nah, ini mungkin kurang lebih sama kali ya. Ya udah dapat celahnya. Ini nanti akan prosesnya begini. Ya udah. Yang ini kita lihat ya. Jadi harga yang udah peak ini menemukan harga keseimbangan yang barunya, di mana demand-nya mulai berkurang sehingga harga harus turun ya. Ini sentimen positif untuk pengendalian inflasi. Sentimen positif juga untuk saham-saham consumer. Ya, saham-saham consumer. Nah, kita nggak tahu loh ya sekarang udah price in apa belum ya. Jadi nggak, saham consumer ya. Pantasnya dia naik. Gue kejar Jangan ya. Ya, lihat lagi teknikalnya. Oke, kemudian kita lihat ya, harga komoditas pangan ini mungkin akan terus mendapatkan sentimen positif. Jadi harganya mungkin akan nanti mungkin ya seimbang-seimbangnya di mana lah. Gitu ya, masih akan ada itu setelah Presiden Jokowi waktu ke Rusia mendapatkan jaminan dari Presiden Putin kalau ini pintu-pintu untuk pangan dia jamin untuk tidak dia tutup, tidak dia di kota itu tidak dia perangin nih ceritanya. Dia dapat jaminan itu, ya. Ya, teman-teman ikut nggak waktu itu konferensi pers antara Presiden Jokowi sama Putin itu ada kata-kata kan ya, Presiden Putin menjamin itu. Itu ditekankan banget ya sama Presiden Jokowi kan. Jadi kita mulai melihat ya oke lah harga pangan itu mungkin akan mulai reda, ya. Nanti konflik Rusia Ukraina ini akan ketemu nggak ya titik ketemunya di mana akhirnya mungkin Rusia udah mulai udah gue nggak perang lagi deh ya, tapi wilayah yang sudah ada gue tetap gue kuasai, mungkin kayak gitu ya. Nanti titik temunya di mana kita tinggal lihat lah. Nggak mungkin ada satu kali kunjungan Jokowi terus habis itu Rusia Ukraina langsung berdamai ya. Itu kan ajaib banget kan, hampir boleh tidak mungkin karena ego masing-masing itu ego dua negara loh. Lu siapa gitu kan, datang terus langsung damai, kecuali lu adalah bapak dari kedua anak itu. Ya masih ingat nggak ada cerita itu kan ya. Ya dimana polisi sama tentara lagi berantem terus didatengin sama orang tua ya, terus habis itu mereka berdamai. Hebat banget ya, dia bisa mendamaikan antara polisi sama TNI kan. Ya ternyata itu bapaknya. Ya itu cerita lah. Oke. Kemudian adanya kegiatan perekonomian atau industri dari China itu udah mulai bergeliat. Kita lihat PMI-nya sudah balik ke gocap. Ya, gocap itu kan berarti di tingkat ekspansi lagi kan. Jadi dari kegiatan ini ya kenapa kita penting sih yang China ini? Karena China sekarang pusatnya cash ya. Cash uangnya banyak banget ya, uang cashnya banyak banget. Kemudian dia masih menjadi pusat dari banyak barang. Ya teman-teman lihatlah bahan baku teman-teman dari mana? Ya dari situ lagi. Ya mau beli barang dari situ lagi. Apalagi teman-teman masuk ke S-Hardware itu semua dari situ. Ya, jadi kalau dia udah mulai bergeliat, dia adalah negara di mana tujuan ekspor kita yang terbesar setelah US, Eropa, ya kan? Jadi kalau dia bergeliat, ini ada peluang loh buat Indonesia. Ya, berarti mungkin saja pengiriman komoditas kita masih akan terus berlangsung ya. Mungkin saja ada pengiriman produk-produk ekspor kita lainnya ke China itu cukup
masih akan cukup lancar nih, mulai naik lagi nih ekspornya, atau mungkin masih importnya juga mulai ada kenaikan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ini sentimen positif untuk bulan ini tok ya. Masih berlangsungnya musim dividends bulan ini tok ya, bulan ini tok. Dan secara seasonal kita lihat bulan Juli itu masih indeks harga saham gabungan masih ada potensi untuk ditutup dalam keadaan hijau. Ya, masih ada potensi untuk ditutup dalam keadaan hijau. Nah, kita ini sentimen positif untuk pengendalian inflasi sama kegiatan perekonomian Indonesia. Masih ada yang positifnya loh ya. Tetapi ini di satu sisi itu juga menjadi negatif untuk sisi yang lain. Jadi teman-teman mungkin lihat sisi komoditas segala macam mungkin masih akan cukup negatif. Ya, kenapa? Karena ya kayak picking harga komoditas. Berarti harga komoditas itu udah mulai landai nih, udah mulai turun nih. Ya, nah nanti keseimbangan barunya di mana ya, teman-teman tinggal perhatikan di teknikalnya. Ya, dia akan di mana? Nah, mungkin emitennya akan ikut. Ya, tinggal lihat teknikalnya mereka semua. Oke? Nah, ini kurang lebih seasonal lah. Ini cuma saya ngambil dari 2011 sampai 2022 ya. Kita lihat yang lebih lengkapnya lah ya. Ini mungkin kalau saya ambil dari ini ya. Kalau saya ambil dari punya saya, mungkin tidak terlalu ini. Nanti ada yang bilang, wah ini malu bikin sendiri kan. Nah, saya ambil dari sini saja. Ya, aman kan? Teman-teman masih percaya kan? Ini saya bukan promosiin ini ya. Ya, ini misalnya kita ambillah 25 tahun. Ya, 25 tahun sampai sekarang, kita lihat ya peluang untuk Juli, average-nya. Juli ini masih 2,19 ya, tapi Agustus September itu cukup jelek. Ya, ini sesuai lah ya, masih sesuai dengan yang punya saya. Gitu, oke? Nah, kita lihat ya bulan Juli nih, ya average-nya itu kurang lebih ya probabilitas untuk up-nya itu sekitar 72%. Probabilitanya, ya berarti jauh lebih tinggi daripada bulan Juni. Ya, probabilitas untuk up di bulan Agustus itu jelek. Nah, jadi bisa jadi ya mungkin nanti dia turun, Juli itu ada pantulan, kemudian Agustus turun lagi. Ya, kemudian nanti ya kalau lihat dari seasonal ya, ini September, Oktober mungkin ada kenaikan lagi. Ya nanti November, dia Oktober ya, sorry. Ya nih, lihat dari atas saja. Ya, jadi Juli kalau dia naik, jadi ada peluang di Agustus dia koreksi, mungkin September masih koreksi, ya Oktober ada kenaikan, kemudian November mungkin masih ada naik, ya siapa tahu dia naik sampai ke Desember. Ini yang Santa Rally. Tapi probabilitasnya teman-teman lihat ya, ini bulan apa? Ini bulan November. Jadi kalau dia Oktober naik, bisa jadi November probabilitasnya adalah 46% up-nya. Berarti kan kemungkinan besar turunnya ya. Nah, kita tinggal lihat lah. Nanti itu kejauhan lah ya. Kita lihat minggu per minggu dulu. Oke, balik ke slide-nya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya secara data makro, kita melihat peluang adanya pengetatan moneter ke depannya. Jadi Bank Indonesia mungkin bulan ini ya tidak sepede bulan yang lalu. Mungkin ya, mungkin. Nanti kita akan tinggal lihat doang, kan ini masih awal bulan kan, data inflasinya, terus data-data yang lain itu seperti apa lapangan pekerjaan ya, terus habis itu bagaimana neraca perdagangan kita, cadangan devisa kita dan sebagainya kan, kita masih harus pantau itu ya kan. Nah, tapi mungkin saja ada peluang terjadi kenaikan suku bunga. Nah, tinggal naiknya berapa. Terus di global, terutama negara tujuan ekspor kita kayak Eropa dan Amerika, ini sentimen negatif ya. Berada pada jurang. Ini jurang loh ya, bukan berarti udah di resesi. Ini jurang. Jadi resminya di resesi, GDP dalam 2 kuartal itu harus minus. Ini kan belum. Ya kan, baru jurang. Teman-teman mungkin bisa lihat yang di Amerika nih, Amerika sedang ada satu isu yang cukup berat yang sedang berkembang di situ. Teman-teman pantau itu, namanya mortgage ya, atau KPR rumah di sana. Jadi kepemilikan rumah di Amerika sana itu cukup tinggi, sangat tinggi ya, tapi keterisiannya mungkin tidak setinggi itu. Jadi mungkin kayak inilah ya, kita beli properti terus kita sewakan ya, terus nanti dari uang sewa itu kita bisa bayar untuk mortgage-nya, untuk cicilannya ya. Mungkin mereka bikin seperti itulah. Nah, apakah dia akan lebih parah daripada subprime mortgage yang di 2008-2009 itu? Ya, teman-teman tinggal ikutin. Di Amerika sekarang lagi di situ. Ya, lagi ada di situ. Jadi kalau sampai itu mungkin nggak soft landing.
bisa jadi hard landing. Nah, kalau itu terjadi, ya mungkin juga ini ya, hati-hati juga di teknikalnya kita. Karena bisa jadi walaupun dia makronya mau bagus seperti apa, ya mungkin saja akan terjadi ikut ya. Kan kita korelasinya kan antar market itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat erat banget kan. Gitu. Nah, secara teknikal kita masih melihat potensi penurunan pada IHSG pada minggu-minggu awal Juli. Masih ada potensi penurunannya. Walaupun ya ada di sekitar support saat ini ya. Kita tinggal lihat nih, kira-kira bertahan nggak di support itu ya. Nah, jadi pasar masih bersikap wait and see bagaimana kebijakan Bank Indonesia dalam menahan suku bunga. Jadi kita masih lihat nih Bank Indonesia seperti apa. Karena The Fed bulan ini juga akan kembali menaikkan suku bunga 50 atau 75 basis point. Karena target The Fed itu benar-benar dia sedang kayak kelabakan atau kebakaran jenggot gitulah ya. Inflasi kok nggak terkendali juga gitu ya. Nah, sarannya apa? Setelah kemarin pada saat penutupan bulan Juni kita kan banyak emiten yang di porto kita kena trailing stop, benar nggak? Ya. Kan kalau market lagi gonjang-ganjing begitu, ya mungkin kalau teman-teman terlalu banyak informasi di sana, pusing, yang kita lakukan apa? Konsentrasi pada trading plan kita kan. Nah, kalau skenario kita kena trailing stop, berarti kan teman-teman sedang hold cash nih. Nah, kalau lihat keadaannya seperti itu, saran kita adalah, ya teman-teman liburan. Kan di Kamis kemarin saya udah posting ya, liburan aja. Ya, lihat ya, kalau saya udah suruh teman-teman liburan ya, viewer untuk video-video itu jarang-jarang. Dikit, wah suruh liburan. Kan kita trader harus ada di market, gitu kan. Lu trader seperti apa malah pergi liburan meninggalkan market ya. Lu nggak bisa segala macam. Oh, kita nggak berlaku seperti itu. Yang kita lakukan adalah manajemen resiko. Kita tahu resikonya besar, ngapain lu ngambil resiko di situ? Potensi untuk meraih keuntungannya kecil. Buat apa ya kita menggas-gas sisa-sisa rezeki orang? Bener nggak? Ya, lebih baik tunggu udah ada satu momen kita masuk, kita punya potensi untuk cuannya gede. Nah, di situ kan kita trader, ingat ya, ngambil posisi selalu apa? Low risk, high gain. Benar ya? Gitu. Ya, makanya kadang-kadang kalau komentar orang itu kebalikan dengan apa yang dia lakukan. Ya, dia bilang harus ada di pasar dong. Kan lu bisa cari dong posisi-posisi yang low risk. Ya, kalau manajemen resiko saya mengatakan bahwa ini potensi resikonya jauh lebih besar daripada risknya, daripada rewardnya, gue nggak masuk dong, kan gue trader, ya kan? Kalau dia punya resiko lebih gede, ngapain gue masuk? Kita udah tahu seperti itu, what for, oke? Jadi yang kita lakukan adalah ya teman-teman bisa liburan dulu, itu yang saya bilang. Ini kan masih musimnya liburan anak sekolah, temenin aja mereka, gitu. Apalagi 2 minggu lagi udah masuk sekolah lu. Ya kan? Kapan lagi teman-teman lakukan itu? Saya jujur saya sampai kecapean. Beneran itu sampai harus itu ya ngatur jadwal untuk mereka biar mereka nikmati lah liburan mereka. Kalau enggak ya ngapain gitu loh. Bapaknya jaga lilin ya, anaknya juga jaga TV. Ya kan? Nggak mungkin kan teman-teman lakukan seperti itu kan? Ya, nah jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau misalnya oke, sekarang apa yang harus saya pantau? Kan kita liburan nggak benar-benar murni lepas sama sekali kan? Yang kita pantau adalah beberapa sektor yang masih potensi dengan sentimen yang terus menguat sekarang nih. Seperti IKN, Ibu Kota Negara. Kemudian ada yang CPO. CPO ini kenapa kita pantau? Karena harganya sudah membuat, harga tandan sudah membuat petani teriak. Nah, teriakan petani itu biasanya didengar sama pemerintah. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya kan? Nah, penurunan si tandan ini, harga tandan kelapa sawit ini kan terjadi karena kebijakan pemerintah yang sampai sekarang belum jelas. Melarang ekspor, katanya sudah boleh ekspor, tetapi ekspor tidak kunjung dilakukan. Ya, terakhir perusahaan-perusahaan CPO itu mengatakan bahwa kemungkinan besar kita akan mulai ekspor di akhir Juli. Kemungkinan besar. Jadi kalau ekspornya udah mulai jalan, berarti kan stok CPO udah mulai turun kan. Tandan-tandan ini harusnya udah mulai dibeli lagi. Jadi harga tandan nanti akan naik, CPO mungkin akan naik. Nah, kita lihat secara teknikal memang dia ada di sekitar support. Apa yang kita lakukan? Ya kita pantau dong. Nah, tunggu nanti presidennya pulang dari lawatan. Nah, kita lihat nanti ada kebijakan apa dari si CPO ini. Dan satunya lagi ya, ini teman-teman masih harus cross check lagi. Emiten-emiten yang berhubungan dengan EBT, energi baru dan terbarukan. Kita lihat kemarin itu sudah banyak sekali tender-tender yang berkaitan dengan
penerangan jalan yang berhubungan dengan solar panel. Ya, ini ada pengadaan ya EBT solar panel untuk penerangan jalan. Jadi teman-teman tinggal cek apakah dia udah mulai berkembang ke tempat lain, karena setahu saya EBT ini kan kayak apa ya, mau jalan tapi enggak, mau jalan tapi enggak ya. Dan yang kedua berhubungan dengan EBT juga, ini kan sebentar lagi, kalau nggak salah minggu ini juga ya, minggu ini sudah mulai rangkaian pertemuan G20. Nah, G20 di sini penekanan utama, salah satu penekanan utama pada G20 nanti di Bali adalah EBT ini. Bagaimana kita yang iklim, penggunaan EBT, terus habis itu dananya dari mana untuk membantu negara-negara berkembang buat switching dari energi fosil menuju ke energi baru dan terbarukan. Dananya dari mana? Ini semua akan diputuskan di G20 ini. Jadi mungkin momentumnya, sentimennya akan membesar di sana. Ya, salah satunya mungkin teman-teman lihat kayak Wasa ya. Kalau dia naik, kalau dia udah mulai naik ya. TGRA walaupun ini saham jelek banget ya secara fundamental, tapi dia udah mulai bereaksi nih. Artinya ada something di situ. Nah, ini sentimen-sentimen yang teman-teman harus ikutin. Dan cek ke teknikalnya. Oh, dia masih ada di bawah-bawah. Itu yang kita kejar dengan sentimen yang mulai menguat. Ya, itu yang kita butuh yang namanya persiapan. Oke? Saya mau tutup ya dengan namanya manajemen risiko. Jadi kita pakailah si Jesse Livermore punya money management system. Ya. Pertama apa? Teman-teman harus punya yang namanya trading system. Yang teman-teman tahu bagaimana cara menggunakannya. Teman-teman punya bisnis ya, terus habis itu untuk bisa membuat bisnis itu berjalan seperti yang teman-teman mau, teman-teman harus apa? Bikin sistemnya kan. Sehingga sistem ini bisa diduplikasi, kita tinggal mengulangi doang. Karena tidak ada sesuatu yang baru di pasar. Makanya you mesti punya yang namanya trading system. Nah, mumpung pasar lagi begitu, ya you carilah kalau belum punya. Ya. Nah, kalau mau mempersingkat waktu ya silakan teman-teman, kita punya kelas. Ya, kalau mau pakai kita punya. Kalau enggak ya you backtest. Kita punya video bagaimana cara bikin trading system. Cek. Ya, itu gratis. Kemudian yang kedua adalah kalau si Jesse Livermore tidak pernah rugi lebih dari 10%. Dalam setiap transaksi, dia tidak pernah rugi dalam 10%. Berarti stop loss-nya adalah 10%. Kalau buat saya itu memang agak gede, makanya saya agak kurangin. Nah, itu tinggal teman-teman cari gitu loh. Gua harus stop loss di mana kalau Jesse itu ada di 10%. Kemudian, ya, jangan pernah lupa untuk selalu menyediakan cash. Jadi tidak benar-benar langsung jepret 100%. 100% cash ada di lapangan terus, ada di pasar terus gitu. Kita selalu menyiapkan persediaan. Buat apa? Seandainya nih ada kesempatan bagus ya, dan ini yang saham-saham yang masih follow the trend, kita masih belum bisa ngambil dari sana, belum bisa taking profit dari sana. Nah, ini kita punya cash untuk bisa ikut nih kesempatan yang baru nongol ini. Ya, jadi selalu harus ada persediaan cash di portonya kita. Nah, keempat adalah don't just sell. Jangan hanya menjual karena apa? Kita sudah punya profit di situ. Oh, ini udah profit nih. Sudah waktunya jual. Profit 2-3%. Ini profit. Jual. Kita harus punya alasan untuk membeli dan menjual. Alasannya apa? Ya, balik ke trading system. Lu harus punya alasan. Oh, gua kalau misalnya gua masuk nih. Alasan gua masuk apa? Alasan gua buy di mana? Oh, ini low risk. Risknya itu lebih kecil daripada rewardnya lebih besar ya. Nah, potensi untuk melihat ini bagaimana ceritanya? Berarti harus punya trading system kan. Kalau dia kena stop loss, oh berarti market nggak setuju, gua keluar. Tapi kalau dia jalan, nah bagaimana gua harus ngikutin nih pergerakan trendnya dengan trailing stop dong ya. Nah, trailing stop ini harus gua ngapain? Bagaimana cara membuat trailing stopnya? Ada alasan jual, ada alasan lu beli juga. Jadi bukan karena gua profit, gua jual. Karena gua rugi, gua keep. Ya, ini alasan yang sering dilakukan kan, ya. Oh, ini rugi nih. Lu jangan jual itu kalau rugi. Lama-lama habis modal lu. Ya, ini fundamental bagus. Ya, tinggal lu keep aja, lu hold aja. Nah, coba lihat trading system yang seperti ini yang tadi saya katakan ya. Rugi lu hold, ya. Nah, itu bisa menguntungkan lu atau tidak dalam waktu jangka panjang.
Ya, makanya dicatat semuanya, dicatat biar lu punya bukti sendiri, lihat sendiri. Wah, trading system kalau melakukan kayak gini, bener nggak ya? Gitu ya. Jadi jangan cuma berdasarkan omongan. Kayak misalnya omongan saya juga, teman-teman jangan percaya. Buktikan sendiri. Ya, buktikan sendiri sehingga teman-teman bisa melihat bahwa ternyata trading system seperti ini kenapa disarankan oleh banyak orang ya. Oh, karena ini. Oh, keuntungannya kalau cocok nggak sama karakter saya. Kalau cocok saya pakai. Kalau nggak cocok, ya udah berarti saya cari sendiri, backtest sendiri. Habis itu aturan yang kelima, setelah teman-teman mendapatkan profit yang besar, jangan digulung kembali di area yang beresiko ini. Ingat loh, trading itu mengandung ketidakpastian. Yang pasti itu apa? Teman-teman keluarkan untungnya, jadikan aset. Ya, aset itu yang pasti. Sedangkan kalau untung teman-teman masih berupa modal di dalam portonya, itu belum pasti. Ya, jadi keluarkan untungnya, jadikan aset. Either itu teman-teman mau beli rumah kah, ya. Ingat loh ya, namanya aset berarti nilainya bertambah. Kalau teman-teman keluarkan untung terus habis itu beli mobil kedua, mobil ketiga, itu salah. Kenapa? Karena nilainya berkurang. Ya, nilainya berkurang. Jadi kalau kita pakai ya ilmunya si Pak Lo Keng Hong, hiduplah sederhana. Ya, kenapa? Karena suhunya si Lo Keng Hong juga, si Warren Buffett juga, lihat hidupnya sederhana kan. Tetapi yang tidak sederhana apa? Asetnya. Kayak misalnya pakai mobil segala macam, ya sudah pakai mobil seadanya. Selama itu masih bisa dipakai, teman-teman masih bisa apa ya, diservis, masih bisa dipakai, masih nyaman segala macam, ya sudah pakai aja. Kenapa? Karena mobil itu ada penyusutannya. You beli mobil baru, besoknya jadi mobil bekas. Cuman pakai 1 menit udah jadi mobil bekas. Nah, kalau udah namanya mobil bekas, harganya langsung turun. Even itu cuma dipakai 1 jam. Habis itu teman-teman jual, lihat deh harganya turun. Ya, itu bukan aset. Yang aset itu adalah yang membuat penambahan pada nilai barang itu. Oke, nah teman-teman mau lihat bagaimana cara merencanakan keuangan, silakan. Kita ada videonya juga kok. Nah, nanti Selasa kita lihat lah ya technical dari saham-saham dari sektornya. Tapi ini mungkin saya kasih sedikit ya, sedikit saja. Teman-teman bisa lihat ya technical dari per sektornya. Kita lihat sedikit aja. Nanti Selasa kita akan bahas lebih banyak. Oke? Kita lihat ya, ada 11 sektor yang ada di indeks harga saham gabungan. Ini indeks harga saham gabungan, kita lihat moga-moga dia bertahan di sini ya. Ya, moga-moga dia bertahan di sini ya. Di berapa? 6.725. Moga-moga ada area situ lah ya. Moga-moga dia bertahan. Oke? Kalau dia bertahan ya moga-moga dia sideways ya. Kemudian ya masih sesuai dengan prediksi kita lah, masih di triangle ini ya. Moga-moga. Nah, sekarang kita lihat ya potensi sektoralnya. Kita lihat IDX non-cyclical. Gimana dia? Nih. Non-cyclical ini kan dia udah naik ya. Ini berarti yang saham-saham consumer kan sudah naik di situ. Kemudian sekarang dia ada di sekitar support di 710. Ini sempat pullback. Jadi mungkin saja dia kalau dia bertahan di sini, ya dia bertahan di sini ada peluang untuk mengalami kenaikan lagi di sini. Ya, nah tapi temboknya sudah ada lagi nih di sini nih. Temboknya. Jadi kalau dia tembus tembok ini mungkin masih akan lanjut. Ya, ini untuk IDX. Nanti kita Selasa kita akan lihat lebih lengkap ya. IDX energi. Ya, ini ada saham-saham yang berhubungan dengan energi. Ini udah mulai tembus nih. Ya. Nih, tembus ya. Oke, nah mungkin dia akan sampai ke 1520. Jadi mungkin saja ada pergerakan, masih akan pergerakan turun nih. Mungkin turun ya, kalau dia terus turun harga komoditas energi mungkin akan terus turun terus. Ya, ini terus habis itu IDX basic material. Nah, ini basic material berhubungan dengan logam. Kita lihat logam, lihat tuh. Ya. Ya, yang masih banyak yang mungkin nikel segala macam. Nah, kita lihat nanti di sini, di area sini nih. Ya, bagaimana nanti perkembangan si nikelnya atau logam-logamnya, basic materialnya. Kalau ini ada peluang untuk naik, nah kita ambil swing di sini. Ya, tapi kalau misalnya dia drop ya dia masih potensi untuk, kalau teman ambil ya berarti potensi untuk nangkap pisau jatuh. Ya, itu habis itu industrial.
Nih, ya, ini udah jebol juga, berarti masih ada potensi untuk ke sini dulu nih 1146. Kalau ini jebol juga, berarti terus pung gitu ya, turun ke bawah. Ya, terus habis itu cyclical. Ya, udah mulai lemes belum? Ya, ini cyclical. Ya, lihat ya, ini secara trend untuk minornya sendiri udah downtrend ya. Kemudian kita tinggal lihat nih, tahanan ini 862 sampai 881. Bisa tahan nggak? Kalau enggak, ini balik lagi ke bawah lagi. Ya, cyclical. Kemudian health. Health mungkin masih ada sedikit inilah ya, sedikit secercah harapan di health. Ya. Ini masih secara minornya masih naik kan? Ya, kita lihat nanti dia akan retest kembali ke 1550. Nah, ini kalau jebol, ini masih ada peluang untuk naik lagi. Jadi kita masih bisa sedikit enggak lirik si ini ya, si health. Nah, terus habis itu ada namanya properti. Nah, ini mungkin yang sering banyak ditanya orang-orang, bagaimana properti? Tuh. Secara majornya dia udah masih turun, kemudian kita lihat minornya aja lah. Ini juga masih cukup banyak ya tekanan jualnya kan, terus masih turun. Ini properti. Kemudian ada namanya IDX infrastruktur. Ini mungkin masih ada hubungannya sama telekomunikasi, masih ada hubungannya sama konstruksi. Nih lihat telekomunikasi, dia masih dalam keadaan sideways. Jadi sideways-nya ada di sekitar berapa nih? 900 sampai ke ceceng. Ya, potensinya bagaimana nih? Kalau pergerakan minornya kita lihat memang oke, kalau sideways-nya ada di sekitar support. Ini ya, jadi mungkin nggak ya nanti ini masih ada kenaikan sampai ke atas. Ya, kita tinggal pantau aja. Bagaimana reaksinya nanti di sekitar 950 atau 960 ini. Ya, kalau dia ada potensi untuk naik, ya mungkin dia bisa nggak sih kita ikutin trend gitu. Nanti dia naik gitu. Nanti lihat emitennya. Jadi infrastruktur mungkin masih ada peluang lah di tengah sideways-nya dia. Ya, kemudian ada namanya financial. Ini financial udah pernah kita bahas ya waktu di kelas kemarin. Ya, banyak sekali saham-saham big cap yang sudah jebol dari support. Jadi ini juga udah jebol nih. Secara sektoralnya dia udah jebol juga dari support. Berarti peluang tinggal ya terjun ke bawah. Di atas sih memang ada gap ya. Ya, jadi mungkin nanti ada peluang naik lagi. Tapi gap ini kan tidak akan ditutupi segera kan? Ya, dan tidak harus ditutupi segera juga ya. Jadi mungkin nanti ya peluang untuk balik lagi pasti akan ada. Nah, kalau peluang untuk balik lagi akan ada, mungkin nggak ya nanti resesi ya ada rotasi menuju ke sektor financial ya. Terakhir ada di transportasi. Ini juga sudah berlalu ya. Ya, pergerakannya naik terus habis itu ini sekarang ini udah mulai dikit lagi jebol dari. Nah, ini kalau dijebol berarti dia peluang ke 1700 lagi terus turun ke bawah. Ya, nah kalau dia punya peluang tuh swing ya, tinggal kita lihat nanti di sini bagaimana, di sini bagaimana. Dia peluang paling buat swing doang. Nah, swingnya setinggi apa? Teman-teman tinggal lihat nanti support resistennya. Nah, itu kira-kira 11 sektornya lah. Untuk si indeks harga saham gabungan. Ini saya simpan untuk Selasa aja ya. Kalau nanti Selasa saya nggak punya bahan lagi. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau memang bisa liburan, sudah liburan aja. Ya, liburan dulu. Sembari kita lihat nanti pergerakan dari indeksnya itu seperti apa. Terus nanti teknikal dari saham-saham yang kita mau incar itu seperti apa. Ya, kalau misalnya teman-teman masih punya barang, fokus di trading plan-nya. Kalau dia kena stop loss kah atau kena trailing stop kah, keluar dulu aja, pegang cash. Ya, sembari menunggu pergerakan indeksnya itu bergerak kembali sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kita mau kan pasti dia bergerak naik ya, betul ya? Ya, oke. Nah, jadi teman-teman lihat ya apa yang teman-teman bisa lakukan di mungkin 1 minggu ke depan sampai nanti kita ada update lagi ya. Kita tinggal memperhatikan lah seminggu ini bagaimana market reaksinya. Kita perhatikan ya saham-saham yang memiliki sentimen positif atau sentimen negatif ya. Kita tinggal perhatikan kuat atau tidak sentimen itu. Terus apa yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman lihat ya terlalu banyak informasi yang ada di market, ya sudah stick to your plan ya. Dimana trading plan teman-teman, nah itu yang teman-teman lakukan. Oke? Thank you semuanya. Happy weekend semua. Selamat istirahat ya. Sampai ketemu lagi nanti di minggu yang akan datang. Sehat selalu. Salam tim.